Setiap pagi, saya berdiri di bawah lampu kamar mandi yang terang, meneliti pantulan diri saya. Saya memperhatikan setiap detail kecil di wajah saya, berharap menemukan tanda-tanda perbaikan, tapi yang saya lihat justru sebaliknya. Setiap hari, saya merasa waktu berjalan semakin cepat, meninggalkan jejaknya di kulit saya. Garis-garis halus di sekitar mata saya semakin dalam, seolah-olah setiap malam menambah satu garis baru. Saya mencoba menutupi mereka dengan concealer, tapi tetap saja mereka tidak bisa disembunyikan. Dan kerutan di dahi saya menjadi permanen. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba untuk rileks atau menghindari ekspresi wajah tertentu. Setiap kali saya bercermin, saya merasa seperti melihat versi diri saya yang lebih tua. Meja kamar mandi saya penuh dengan serum dan krim, masing-masing menjanjikan awet muda dalam satu botol. Saya telah mencoba berbagai merek, dari yang murah hingga yang mahal, berharap salah satunya akan menjadi solusi ajaib. Saya mengikuti rutinitas multilangkah yang ketat, yakin bahwa disiplin akan membuka rahasia awet muda. Setiap pagi dan malam, saya mengoleskan lapisan demi lapisan produk, mengikuti petunjuk dengan teliti, berharap hasilnya akan sepadan dengan usaha saya. Tapi hasilnya selalu mengecewakan, kulit saya terlihat lebih tua, bukan lebih muda. Saya mulai merasa putus asa. Bertanya-tanya apakah semua usaha ini sia-sia. Semakin banyak uang yang saya habiskan, semakin terlihat jelas tanda-tanda penuaan. Dompet saya menipis, tapi kerutan saya tetap bertambah. Saya mulai mempertanyakan segalanya. Apakah saya menggunakan produk yang salah? Ataukah seluruh industri anti penuaan hanyalah pemasaran yang cerdik? Apakah benar ada solusi? Atau semua ini hanya ilusi yang dijual dengan harga mahal? Frustrasinya bukan hanya tentang kerutan lagi. Itu tentang merasa tertipu dan tidak berdaya. Saya merasa lelah, seolah-olah saya berjuang sendirian melawan waktu, dan tidak ada yang benar-benar peduli dengan hasil akhirnya selain saya sendiri. Rak kamar mandi saya terlihat seperti butik mewah, penuh dengan krim mahal dalam kemasan glamor. Saya percaya semakin tinggi harganya, semakin baik hasilnya. Rutinitas saya rumit, pembersih, toner, serum, krim mata pelembab, setiap langkah dilakukan dengan harapan. Namun, meskipun saya sudah berdedikasi, kerutan tetap ada, dan kulit saya terlihat lelah. Kesenjangan antara usaha dan hasil sangat membingungkan. Saya menyadari bahwa saya terjebak dalam siklus membeli harapan, bukan hasil. Janji kulit yang beregenerasi dan cahaya muda memudar dengan setiap produk baru. Investasi waktu dan uang saya terasa sia-sia. Menjadi jelas, masalahnya lebih dalam dari yang bisa dijangkau oleh krim apapun. Industri kecantikan memberitahu kita bahwa kerutan semua tentang hilangnya kolagen. Kita dijual ide bahwa meningkatkan kolagen adalah satu-satunya cara untuk melawan penuaan. Saya percaya ini, mengisi rutinitas saya dengan produk peningkat kolagen. Tapi meskipun saya sudah berusaha, tidak ada yang berubah. Kenyataannya, hilangnya kolagen hanyalah sebagian dari cerita. Fokus hanya pada kolagen, mengabaikan kekuatan kuat lainnya yang berperan. Mengandalkan krim seperti mengecat noda air tanpa memperbaiki kebocoran. Untuk benar-benar membuat perbedaan, saya perlu melihat lebih dari sekadar permukaan. Lalu saya menemukan sesuatu yang jarang dibahas, ketegangan otot kronis di wajah. Selama ini, kita sering fokus pada perawatan kulit dari luar, tapi jarang menyadari apa yang terjadi di bawah permukaan. Saya mulai bertanya-tanya, seberapa besar peran otot wajah dalam membentuk ekspresi dan bahkan kerutan yang muncul seiring waktu. Kita menahan ketegangan di mana-mana, bahu, leher, punggung, jadi mengapa tidak di wajah kita? Setiap kali kita stres, cemas, atau bahkan hanya fokus, otot-otot wajah kita ikut bekerja tanpa kita sadari. Sama seperti tubuh, wajah juga bisa lelah dan tegang. Bertahun-tahun mengerutkan kening, menyipitkan mata, dan mengatupkan rahang, menciptakan ketegangan kebiasaan. Setiap ekspresi kecil yang kita lakukan berulang kali, perlahan-lahan membentuk pola di otot wajah kita. Ketegangan ini mengukir garis-garis di kulit kita, seperti melipat selembar kertas berulang kali. Setiap lipatan meninggalkan bekas, dan seiring waktu, bekas itu menjadi permanen. Kerutan saya bukan hanya karena kolagen yang hilang, itu adalah peta ketegangan yang tertahan di otot-otot saya. Setiap garis menceritakan kisah tentang kebiasaan dan emosi yang saya alami setiap hari. Tidak ada krim yang bisa melepaskan otot yang terkunci dalam kontraksi. Saya mulai sadar, sebanyak apapun produk yang saya gunakan,
Hasilnya tetap terbatas jika otot-otot di bawahnya masih tegang. Hidrasi mungkin mengencangkan kulit selama beberapa jam, tetapi tidak mengatasi akar penyebabnya. Efeknya hanya sementara, seperti menutupi masalah tanpa benar-benar memperbaikinya. Saya menyadari bahwa saya mencoba menghaluskan kerutan dengan mengoleskan lotion di atasnya, alih-alih memperbaiki lipatan. Saya seperti menambal permukaan, tanpa menyentuh sumber masalahnya. Jawabannya bukan lebih banyak produk, itu adalah pendekatan baru. Saya mulai mencari cara untuk benar-benar merilekskan dan melatih otot wajah saya, bukan hanya kulitnya. Saya perlu melatih otot, bukan hanya kulit. Dengan latihan dan kesadaran, saya mulai merasakan perubahan. Wajah terasa lebih ringan, ekspresi lebih lembut, dan garis-garis pun perlahan memudar. Inilah awal perjalanan saya memahami pentingnya merawat otot wajah, bukan sekadar permukaan kulit. Stres psikologis adalah penyebab tersembunyi lainnya. Stres kronis membanjiri tubuh kita dengan kortisol yang memecah kolagen dan elastin. Jadi saat Anda mengoleskan krim, stres membatalkan usaha Anda dari dalam. Stres juga merusak penghalang kulit, membuatnya terlihat kusam dan lelah. Ini menyebabkan kita mengatupkan rahang dan mengerutkan kening, memperdalam garis-garis. Wajah kita menjadi catatan keadaan emosi kita, garis-garis stres yang harfiah. Saya menyadari bahwa untuk terlihat lebih muda, saya harus mengatasi stres, bukan hanya rutinitas perawatan kulit saya. Anti penuaan sejati harus dimulai dari dalam keluar. Setelah bertahun-tahun mencoba berbagai produk perawatan kulit, dari krim mahal hingga serum yang menjanjikan keajaiban, saya seringkali berakhir kecewa. Setiap pagi saya menatap cermin dan bertanya-tanya, apakah ada yang benar-benar bisa membantu? Rasa frustrasi itu membuat saya hampir menyerah, bahkan sempat terpikir untuk mencoba botox atau prosedur invasif lainnya. Namun, jauh di dalam hati, saya selalu menginginkan solusi yang lebih alami. Sesuatu yang tidak hanya menutupi tanda-tanda penuaan, tetapi benar-benar mengatasi akar permasalahannya. Saya mulai mencari tahu tentang penyebab penuaan kulit dan menemukan bahwa banyak masalah berasal dari dalam, bukan hanya dari luar. Di tengah pencarian itu, saya menemukan pendekatan yang sama sekali berbeda, bukan sekadar produk baru, melainkan ritual sederhana yang bisa dilakukan sendiri di rumah, tanpa alat khusus atau bahan kimia. Ritual ini mengklaim hanya membutuhkan waktu 60 detik setiap pagi, 1 menit yang bisa menghilangkan ketegangan bertahun-tahun dan membantu kulit kembali segar. Tidak ada bahan kimia keras, tidak ada jarum suntik, dan tidak perlu mengeluarkan biaya besar setiap bulan. Saya merasa lega karena akhirnya menemukan sesuatu yang sederhana dan alami. Ternyata, kunci utamanya bukan menambah lebih banyak produk, melainkan menghilangkan penyebab utama masalah, ketegangan otot wajah yang menumpuk, dan sirkulasi darah yang kurang lancar. Dengan mengatasi dua hal ini, kulit bisa mulai memperbaiki dirinya sendiri. Hanya dengan 1 menit setiap pagi, menggunakan teknik pijat wajah tertentu, saya mulai merasakan perubahan. Kulit terasa lebih rileks, garis-garis halus mulai memudar, dan saya merasa lebih segar setiap hari. Ritual ini benar-benar memberdayakan saya. Untuk pertama kalinya, saya merasa punya kendali atas proses penuaan dan bisa merawat diri dengan cara yang alami dan menyenangkan. Inilah bagian yang selama ini hilang dari rutinitas saya. Bekerja sama dengan tubuh, bukan melawannya. Saya belajar untuk menghargai proses alami dan mendengarkan kebutuhan kulit saya sendiri. Kini setiap pagi terasa seperti awal yang baru, fajar baru untuk kecantikan yang otentik, alami, dan berkelanjutan. Saya percaya, perubahan besar bisa dimulai dari 1 menit kecil yang penuh makna. Tujuan dari teknik 60 detik ini adalah untuk melepaskan ketegangan wajah kronis dan meningkatkan sirkulasi. Ketika otot dan fasia kencang, mereka menarik kulit menjadi kerutan dan menghalangi aliran darah. Dengan bekerja secara lembut pada area ini, Anda membantu otot rileks dan kulit menjadi halus. Ini seperti menyetrika kerutan dari dalam. Teknik ini juga meningkatkan mikrosirkulasi, mengantarkan nutrisi dan menghilangkan limbah. Otot yang kencang menekan kapiler, membuat kulit kekurangan apa yang dibutuhkan untuk tetap bersemangat. Ritual ini mengembalikan aliran darah yang sehat dan drainase limfatik, mengurangi bengkak dan kekusaman. Ini tentang mengoptimalkan sistem pembaruan alami tubuh Anda. Tekniknya disebut pijat drainase limfatik wajah yang dilakukan sendiri.
Ini bukan merek trendy, tapi nama yang sederhana dan jujur. Anda melakukannya sendiri, tanpa alat, tanpa janji, hanya tangan Anda. Ini mengubah rutinitas pagi Anda menjadi praktik yang aktif dan penuh perhatian. Pijatan ini merangsang sistem limfatik, membantu mendetoksifikasi jaringan dan mengurangi bengkak. Ini lembut, tidak kuat, dan bekerja dengan struktur halus wajah Anda. Anda tidak hanya mengaplikasikan produk, Anda melepaskan ketegangan dan meningkatkan sirkulasi. Metode holistik ini mengatasi otot, sirkulasi, dan limfatik untuk peremajaan yang nyata. Ini adalah teknik yang menjanjikan fungsi, bukan fantasi. Kita telah mengungkap mengapa krim gagal dan mengungkapkan penyebab sebenarnya di balik penuaan ketegangan dan sirkulasi yang buruk. Solusinya bukan dalam botol, tetapi di tangan Anda sendiri. Ritual 60 detik yang dapat mengubah kulit Anda. Anda mungkin bertanya-tanya, apa saja yang terlibat dalam pijatan ini? Bagaimana bisa bekerja begitu cepat? Di bagian selanjutnya, saya akan menunjukkan rutinitas langkah demi langkah dan ilmu di baliknya. Anda akan belajar tidak hanya apa yang harus dilakukan, tetapi mengapa itu berhasil. Perjalanan Anda menuju kecantikan yang otentik dan berkelanjutan baru saja dimulai. Selanjutnya, panduan lengkap untuk pijat drainase limfatik wajah yang dilakukan sendiri. Sebelum memulai pijatan wajah, langkah pertama yang penting adalah memilih minyak alami yang tepat untuk kulit-mulitmu. Pilihlah minyak yang sesuai dengan kebutuhan kulit, seperti argan atau jojoba, dan gunakan hanya 2 hingga 3 tetes. Minyak alami ini akan membantu jari-jarimu meluncur dengan lembut di permukaan kulit, mengurangi gesekan, dan sekaligus melindungi lapisan kulit dari iritasi. Selain itu, minyak juga membantu menutrisi kulit selama proses pijatan, sehingga hasilnya lebih maksimal dan kulit terasa lebih sehat. Setelah memilih minyak, hangatkan minyak tersebut di antara telapak tanganmu. Proses ini tidak hanya membuat minyak lebih mudah meresap ke dalam kulit, tetapi juga memberikan sensasi nyaman dan relaksasi. Menghangatkan minyak akan membantu aroma alami dari minyak keluar, menambah pengalaman pijatan yang menenangkan. Pastikan tanganmu bersih sebelum memulai agar minyak tetap higienis dan manfaatnya optimal. Minyak argan adalah pilihan yang sangat baik karena kaya akan vitamin E dan antioksidan. Kandungan ini membantu menutrisi kulit secara mendalam, memperbaiki tekstur kulit, dan melindungi dari radikal bebas. Minyak argan juga terkenal tidak meninggalkan rasa lengket, sehingga nyaman digunakan untuk semua jenis kulit, terutama bagi kamu yang ingin kulit terasa lembut dan kenyal setelah pijatan. Sementara itu, minyak jojoba sangat unik karena strukturnya mirip dengan sebum alami kulit. Ini berarti jojoba dapat membantu menyeimbangkan produksi minyak di wajah, sehingga cocok untuk kulit berminyak maupun kering. Selain itu, jojoba memberikan kelembapan yang tahan lama tanpa menyumbat pori-pori, membuatnya aman untuk kulit sensitif dan berjerawat. Baik minyak argan maupun jojoba, keduanya sangat direkomendasikan untuk pijatan wajah. Keduanya mendukung hidrasi, menjaga elastisitas kulit, dan membantu proses regenerasi sel kulit. Dengan penggunaan rutin, kulitmu akan tampak lebih sehat, bercahaya, dan terasa lebih halus. Setelah minyak pilihanmu siap dan tangan sudah bersih, kamu sudah siap untuk memulai pijatan wajah yang efektif dan lembut. Nikmati setiap langkahnya dan rasakan manfaat alami dari minyak pilihanmu untuk kulit yang lebih sehat dan bercahaya. Mulailah dari garis rahangmu, tempat ketegangan dan cairan sering menumpuk. Letakkan buku-buku jarimu di kedua sisi dagumu, membentuk huruf V. Geser buku-buku jarimu ke atas sepanjang garis rahangmu menuju telinga, menggunakan tekanan yang kuat tapi lembut. Ulangi selama 15 detik untuk melepaskan ketegangan, melancarkan peredaran darah, dan membentuk bagian bawah wajahmu secara halus. Gerakan ini membangunkan kulitmu dan menciptakan suasana yang tenang dan penuh niat untuk rutinitasmu. Kamu sekarang siap untuk langkah selanjutnya dalam ritual 60 detikmu. Selanjutnya, fokus pada pipi dan bagian tengah wajahmu. Gunakan ujung jarimu untuk menyapu dari sisi hidungmu, melintasi tulang pipimu, hingga ke pelipismu. Berikan tekanan lembut ke atas, mengangkat pipi dan mengalirkan kelebihan cairan. Ulangi selama 15 detik untuk melancarkan peredaran darah, mencerahkan kulitmu, dan mengurangi bengkak. Langkah ini langsung menyegarkan wajahmu dan membantu mempertegas tulang pipimu. Kamu sudah setengah jalan dalam pijatan 1 menitmu.
Sekarang, atasi ketegangan di dahi dan alismu. Letakkan ujung jarimu di tengah dahimu, tepat di atas alismu. Sapukan keluar menuju pelipismu, lalu ke atas menuju garis rambutmu, menghaluskan garis-garis dan menghilangkan stres. Gunakan gerakan melingkar kecil di antara alismu untuk merilekskan garis kerutan. Luangkan 15 detik di sini untuk melembutkan garis ekspresi dan meningkatkan rasa tenang. Langkah ini membuat kulitmu lebih halus dan pikiranmu lebih jernih. Akhiri dengan mengaktifkan titik-titik drainase limfatik utama di bawah daun telingamu. Letakkan jari-jarimu di cekungan di belakang tulang rahangmu dan berikan tekanan lembut dan berirama selama 15 detik. Ini membantu membuang cairan dan racun, mengurangi bengkak dan membentuk wajahmu. Sistem limfatik mengandalkan stimulasi manual ini agar berfungsi dengan baik. Akhiri dengan napas dalam saat kamu melepaskan jari-jarimu menyelesaikan ritualmu. Latihan yang konsisten mendukung kesehatan kulit dan detoksifikasi secara keseluruhan. Pijat wajah bukan hanya menenangkan, ini didukung oleh ilmu pengetahuan. Setiap sentuhan lembut pada kulitmu memicu reaksi biologis yang luar biasa. Saat tangan ahli memijat wajah, tubuhmu merespons dengan meningkatkan sirkulasi darah dan mempercepat proses regenerasi sel. Ini bukan sekadar relaksasi, tapi juga investasi untuk kesehatan kulit jangka panjang. Tekanan lembut meningkatkan mikrosirkulasi, mengalirkan oksigen dan nutrisi untuk kulit yang lebih cerah dan sehat. Sirkulasi yang lancar membantu membawa lebih banyak vitamin dan mineral ke permukaan kulit, sehingga wajahmu tampak segar dan bercahaya alami. Selain itu, pijatan membantu mengangkat sel kulit mati, membuat kulit terasa lebih halus dan tampak lebih muda. Gerakan ke atas mendorong drainase limfatik, mengurangi pembengkakan dan mempertegas kontur. Dengan rutin melakukan pijatan ini, wajahmu akan tampak lebih tirus dan bebas dari tampilan lelah. Drainase limfatik juga membantu mengeluarkan racun dari jaringan kulit, sehingga kulitmu lebih sehat dari dalam. Pijatan juga merangsang produksi kolagen, membantu kulit tetap kencang dan elastis. Kolagen adalah protein penting yang menjaga struktur kulit tetap muda dan kenyal. Dengan stimulasi yang tepat, kulitmu akan lebih tahan terhadap tanda-tanda penuaan seperti keriput dan garis halus. Dengan merilekskan otot-otot wajah, kamu melembutkan garis ekspresi dan mencegah terbentuknya garis baru. Otot yang tegang seringkali menyebabkan kerutan dini, jadi relaksasi melalui pijatan sangat penting untuk menjaga kulit tetap halus. Selain itu, pijatan memberikan sensasi nyaman yang membuatmu merasa lebih tenang dan percaya diri. Ritual harian ini menenangkan sistem sarafmu, menurunkan hormon stres yang mempercepat penuaan. Ketika stres berkurang, kulitmu pun lebih mampu memperbaiki diri dan mempertahankan kelembapan alaminya. Pijatan wajah bisa menjadi momen mindfulness yang memperkuat koneksi antara tubuh dan pikiran. Hasilnya, sinergi manfaat kosmetik dan terapeutik. Kulitmu tidak hanya tampak lebih sehat, tapi juga terasa lebih nyaman dan segar setiap hari. Perubahan ini bisa kamu rasakan dan lihat secara nyata, bahkan setelah beberapa kali pijatan rutin. Kulitmu terlihat dan terasa direvitalisasi dari dalam keluar. Dengan pijatan wajah yang konsisten, kamu memberikan perawatan terbaik untuk kulitmu, membantu menjaga kecantikan alami dan kesehatan kulit seiring waktu. Mari kita lihat Sarah, seorang manajer pemasaran yang sibuk yang berjuang dengan bengkak, kusam, dan lingkaran hitam. Skeptis tetapi kewalahan oleh rutinitas yang rumit, dia mencoba pijat 1 menit dengan minyak jojoba setiap pagi. Dalam seminggu, bengkak paginya cepat memudar. Setelah 2 minggu, kulitnya bercahaya dengan rona sehat. Pada 1 bulan, garis rahangnya lebih tegas, lingkaran hitam memudar, dan kulitnya terasa lebih kencang. Ritual itu menjadi momen perawatan diri favoritnya. Kisah Sarah membuktikan bahwa kebiasaan kecil yang konsisten dapat mengubah kulitmu, tidak perlu produk mahal. Pijat wajah 60 detik ini sederhana, kuat, dan paling efektif jika dilakukan setiap hari. Konsistensi adalah kuncinya. Sama seperti olahraga, manfaatnya akan bertambah seiring waktu. Anggap setiap sesi sebagai nutrisi kesehatan kulitmu dari dalam. Jadikan menit ini ritual yang penuh perhatian, bukan tugas. Gunakan itu untuk terhubung dengan dirimu sendiri dan menghargai keindahan alami kulitmu. Hasilnya akan terlihat pada kulitmu dan kesejahteraanmu. Mulai hari ini, percayai prosesnya, dan biarkan kulitmu berkembang.
Kekuatan untuk menampilkan kulitmu yang paling bercahaya benar-benar ada di tanganmu.